khaira yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahri hatta hutu fil bahri. Hatta huta hatta al-huti fil bahri. Imam Ibn Abbas berkata, mengajar orang kebaikan, si pengajar kebaikan kepada orang. Ya. Ini maf'ulnya 2, An-Nas, yang dibaca majrur karena mudhafun ilaih dari muallim, tapi dia maf'ul. Fa'ilnya muallim. Ya. Muallim itu isim fa'il, mempunyai fa'il. Fa'ilnya dia sendiri, muallim. Kemudian dia mudhaf kepada An-Nas, An-Nas dibaca majrur, muallimin nasi. An-Nas menjadi maf'ul. Jadi orang yang mengajarkan orang itu maf'ul pertama. Al-khaira maf'ul kedua. Orang yang mengajarkan orang akan kebaikan, maka akan meminta ampun untuknya segala sesuatu, apa saja, sehingga khut hatta ini akan yajurru, akan jar kalau ketemu isim, hatta al-khuti. Ya. Kalau ketemu fi'il baru nasab karena ala takdiri an. Ya. Fil bahri yang ada di laut. Jadi untuk si pengajar kebaikan, ya, maka alam semesta ini akan memohonkan kepada Allah ampun untuknya. Karena dia mengajarkan kebaikan. Akan memohonkan ampun, termasuk yang ada di dalam lautan. Disebut salah satunya khut. Bukan hanya khut, semuanya. Seolah hatal khut. Artinya sehingga ikan-ikan di lautan. Baik. Wa qala ba'dul ulama'i al-alimu yadkhulu fima baina Allah wa baina khalqihi falyanzur kaifa yadkhulu. Sebagian ulama mengatakan orang alim masuk ke sesuatu antara Allah dan makhluk. Artinya bagaimana dia mendapat kebaikan dari Allah lalu dia sampaikan kepada orang. Lihat bagaimana orang alim itu ya masuk berada di tengah antara Allah dan makhluk. Apa yang dia dapatkan kebaikan, ya, itu kan dari Allah. Lalu dia sampaikan kepada orang. Maka al-alim yadkhul fi ma baina Allahi wa baina khalqihi. Artinya seorang alim itu menjadi sarana wasilah antara Allah dan makhluk. Fal yang zur kaifa yadkhul. Lihat orang masuknya. Ya, orang ada yang menjadi penghalang kepada Allah. Ya, pada penggoda kepada Allah. Ya, ada orang yang tidak mengajarkan kebaikan kepada Allah, tapi lihat seorang alim yang terus menyampaikan kebaikan dari Allah. Bagaimana dia berada di antara Allah dan makhluk. Jadi kaifa fal yanzur kaifa yadkhul, maka lihatlah bahwa kedudukan seorang alim itu sangat mulia. Ya, karena dia menjadi jembatan antara Allah dan makhluk. Baik. Waruya anna Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala qadima asqalana famakatha la yas Apa? qadima asqalana. Nah. Famakatha la yas'aluhu insanun. Faqala iktaru li akhruja min hadzal apa? Iktaru li. Iktaru. Itu apa tuh? Hurufnya apa? Ada tak. Iktaru gitu. Iktaru.
Taib. Iktaruli. Taib, iktaru. Iktaru ada waw ada alif. Ada. Akhirnya. Iktaru. Dari iktara. Coba tasrif. Iktara. Iktara yaktari. Yaraid. Iktara yaktari. Iktiraan. Bahwa wadaka. Terus. Iktar. Ik. Iktar. Iktari. Jadi iktaru. Taib. Iktaruli. Istajara. Menyewakan berarti. Istajiru. Wakil. Hah? Ada pulpen saya akiruli. Itu saya. Iktaruli ya. Yang ente iktaruli. Yang lain akiru ya. Salah. Berarti iktaru. Yang punya ente Hafiz. Iktaru. Ya, saya pun tadi mikir akiru apa? Sebetulnya di sini maknanya kalau iktara itu kan maknanya memang istajaro, tapi maksudnya di sini tandu saya keluar. Tandu itu tahu tandu. Bawa saya keluar. Artinya kan ada sewa, ada kalau sekarang ya kereta. Kalau dulu kan ada kereta apa? Macam kereta kuda tuh. Kereta kuda yang apa namanya tuh? Beca. Kalau di Indonesia sado. Ya itulah pokoknya. Artinya iktaruli, sewakan untuk aku tandu. Tandu tahu kan? Tandu. Kan raja kan duduk di tandu diangkat 4 orang. Keluar dari Taib. Iktaruli li akhruja min hadzal balad, hadza baladun yamutu fihi ilmu. Jadi diriwayatkan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri datang ke Askalan. Di mana Askalan? Askalan di mana? Di Asia Tengah ya. Kemudian tinggal di Askalan, tidak ada seorang pun yang bertanya kepadanya. Artinya Syekh Sufyan Ats-Tsauri ini kan seorang faqih mazhab Ats-Tsauri dulu sebelum 4 mazhab, dia termasuk mazhab. Bahkan dia guru daripada 4 mazhab. Dia pergi ke Askalan. Rupanya sampai di Askalan, sudah pun tahu ada orang alim datang, tak ada yang mengaji. Tak ada yang bertanya. Akhirnya dia bilang, iktaruli, sewakan aku tandu untukku agar aku keluar dari negeri ini segera. Kenapa? Karena negeri ini ilmu mati di sini. Jadi ketika orang alim berada di tempat, tidak ada orang yang memerlukannya, maka segeralah keluar. Kenapa? Karena berarti di situ tidak ada penghormatan kepada ilmu. Ya, tidak ada penghormatan kepada ilmu. Itu zaman dulu itu. Kalau sekarang diundang di Facebook, di WhatsApp. Ya, yang masuk 400, yang datang 4 orang. Tapi sekarang apa? Dibuat online baru. Terus mengaji sambil tidur. Ya, jadi itu sebab kenapa orang susah memahami ilmu, karena mereka tidak menghormati ilmu. Ya. Orang dahulu ya, nak minta menuntut ilmu itu, dia boleh tunggu tuan guru di depan rumahnya berhari-hari. Ya. Dahulu. Maka boleh jadi dulu istilahnya al ilmu yu'ta la ya'ti.
Ilmu itu mesti didatangi, jangan yang ilmu yang datang. Sebetulnya bukan masalah siapa yang lebih utama, tetapi penghormatan kepada ilmu itu sangat penting. Ya, penghormatan kepada ilmu sangat penting. Itu sebab mengajarkan ilmu pahalanya sangat besar. Ini kan keutamaan, ini bicara tentang keutamaan ilmu. Nah, makanya itu lihat, wa inna maqala dzalik hirsan ala fadilati ta'lim wa istibqa'il ilmi bihi. Kenapa Syekh Sufyan Ats-Tsauri berkata demikian? Hanyalah berkata demikian karena dia hirsan ala fadilati, menjaga keutamaan mengajar dan menjadikan ilmu itu kekal dengan mengajar. Ilmu itu kalau dengan diajarkan maka terus hidup kekal, terus berkesinambungan. Tapi kalau tidak diajarkan, baik. Waqala Ata. وقال عطاء رضي الله عنه دخلت على سعيد بن مسيب وهو يبكي Wakila Musayyib. دخلت على سعيد بن مسيب وهو يبكي فقلت ما يبكيك قال ليس أحد يسألني عن شيء. Allah. Syekh Ata berkata, aku masuk menemui Syekh Sa'id Ibn al-Musayyib. Syekh Sa'id Ibn al-Musayyib ini tabi'in. Dia hidup di zaman Marwan Ibn Muawiyah. Ya. Di zaman Daulah Umayyah. Dia khalifah keempat. Muawiyah, Yazid 1, Yazid 2, terus Marwan. Marwan baru Abdul Malik. Ya, makanya Abdul Malik bin Marwan. Di situ pada saat itu ada ulama bernama Sa'id Ibnul Musayyib. Yang ceritanya dia punya anak perempuan. Perempuan itu sangat alim sekali. Alimah. Abidah solehah. Tiba-tiba Amirul Mukminin itu adalah Marwan bin Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Dia ingin melamar anak Sa'id Ibn Musayyib. Begitu ngedengar besok mau dilamar, maka dia punya santri miskin, gak punya apa-apa, miskin habislah, tapi soleh. Dan santri itu berkulit hitam. Kemudian dipanggillah santri itu. Malam-malam esok itu khalifah raja itu mau datang, maka malam-malam dipanggil santri. Bukan dipanggil, didatangi oleh Sa'id ini. Didatangi ke rumahnya, diketok pintu. Kamu pakai pakaian bagus, datang ke rumahku, nikah. Kaget dia, nikah dengan saya, makan aja susah. Saya tak punya mahar, tak punya apa. Ada cincin, dikasih cincin, udah ini mahar. Jadi dia nggak terbayang kalau nikah kepada anak gurunya. Begitu sampai ke rumah, sudah ada putrinya. Aku nikahkan kau dengan putri. Untuk mendahului anaknya dinikahkan dengan raja. Padahal waktu itu Marwan itu garang. Tidak boleh ada yang tidak mendengar titah dia. Tapi Syekh Ali ya, tidak takut dikawinkan. Besok pun datang bagi saya mau, begitu datang ke rumahnya, saya mau melamar putrimu. Putri saya sudah dinikahkan. Kemarin saya dengar belum, tadi malam saya nikahkan. Dan bingung. Raja apa yang kamu pilih jadi menantu? Punya kekayaan apa?
Allahumma sholli, saya lupa namanya. Syekh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya, begitu disebut namanya nggak ada yang tahu kan? Ya santri kan? Ya, santri PMN. Nggak ada yang tahu. Gitu. Begitu dia bertanya, oh itu yang suka tidur dekat masjid kan karena nggak punya tempat. Itu Syekh Sa'id Ibnu Musayyib. Begitu habis nikah, besoknya karena dia mau ngaji kepada ayahnya, dan terus bawa kitab. Kata istrinya, mau kemana? Mau ngaji lah. Kamu tidak tahu kamu nikah dengan siapa. Ya, sudah di kamar saja denganku, kata istrinya. Akan aku berikan ilmu ayahku semuanya. Ya, akhirnya nggak jadi tuh. Ya, ngaji sambil tidur lah tuh. Nah, itu salah satu kisah yang terkenal Syekh Sa'id Ibnu Musayyib. Nah, Syekh Atta ini bertanya. Ya, ketika dia masuk, Syekh Sa'id sedang menangis. Lalu aku tanya, katanya, ma yubkik? Apa yang menyebabkan kamu menangis? Apa dijawab? Tak ada seorang pun yang bertanya kepadaku tentang sesuatu apapun. Artinya, gak ada sama sekali orang yang ngaji. Gak ada orang yang bertanya. Menangis dia. Kenapa? Karena ilmu itu amanah. Ilmu itu amanah. Orang dulu ngaji saja. Mau ada, mau tidak orang. Ya, karena udah disampaikan. Tidak nunggu ramai orang. Kalau tak ada ramai orang, tak jadi mengaji. Tidak. Baik, terus. وقال بعضهم العلماء سرج الأزمنة. Apa? سرج أزمنة. Suruj. Jamak siraj. Ulama itu adalah pelita-pelita zaman. Kawakibul asr. Suruj adalah siraj. Pelita ya. Baik. كل واحد مصباح زمانه يستضيع به أهل عصره. Nah, jadi setiap seorang dari ulama itu misbah, sama pelita ya. Pelita di zamannya, di mana orang-orang di zamannya mendapat penerangan dari dengannya. Yastadi'u ahlu asrihi bihi. Baik. وقال الحسن رحمه الله تعالى Al-Hasan Ibnul Hasan al-Basri. لولا العلماء لصار الناس مثل بهائم. Imam Al-Hasan An-Nuri. Hasan An-Nuri itu Ibnu Al-Hasan al-Basri. Kalau tidak ada ulama, maka manusia menjadi seperti bahaim binatang. Karena ilmu itu mengisi kepada akal. Kalau akalnya kurang ilmu, maka dominasi sifat bahaimnya, bahimah, syahwaniyah, itu sangat kuat. Maka menjadi bahaim. Kan binatang itu ada bahimah, ada sabu'iyah. Bahimiyah itu yumathilu syahwat. Kalau sabu'iyah itu yumathilul ghadab. Jadi orang kalau kurang ilmu mesti kosong pikirannya. Kalau kosong pikirannya maka syahwatnya tinggi. Orang jika ada ilmu maka kekuatan akal itu mampu mengalahkan syahwat. Orang yang syahwatnya tinggi menunjukkan akalnya tidak kuat, lemah. Baik. أي أنهم بالتعليم يخرجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية.
Artinya mereka dengan mengajar itu mengeluarkan manusia dari batas bahimiyah kepada batas insaniyah. Ya, ketika syahwatnya dapat ditahan, maka dia menjadi insaniyah. Kalau tubuh itu disebut basyariyah, kalau ruh disebut insaniyah. Kita juga kan suka ngomong, suka kadang diucapkan oleh orang, kita pun sama. Kamu tidak punya pri kemanusiaan. Orang yang kejam-kejam dikatakan tidak punya pri kemanusiaan. Apa sih pri? Pri kemanusiaan apa? Perilaku ya. Jadi situ kependekan dari perilaku. Betul itu. Pri kemanusiaan. Kita ikut-ikut aja bahasa itu kan, artinya tak tahu. Tapi maksudnya tahu. Qala Iqrimah. Qala Iqrimah, inna lihadzal ilmi thamanan. Qila, wa ma huwa? Qala, an tada'ahu fi man yuhsinu, fi man yuhsinu, fi man yahsunu, fi man yahsunu hamalahu, fi man Fa'ilnya. amaluhu, wal Jangan hamal, hamlun. hamluhu, wala yudayyi'uhu, Yudi'u. wala yudhi'uhu. Sayyidina Ikrimah berkata, ilmu ini mempunyai harga. Apa harganya? Beliau menjawab, kamu memberikannya kepada orang yang pandai menjaganya, yang baik menjaganya, dan tidak menyia-nyiakannya. Jadi ilmu itu mesti diajarkan kepada orang yang pandai, tahu, ya, menjaganya, membawanya. Itu sebab orang menuntut ilmu, tapi yang menuntutnya macam ya, tak perlu macam kuliah-kuliah di masjid tuh, lepas maghrib, lepas isya kan, ustadz sudah duduk pun di depan. Ya, mereka yang duduk di luar, yang duduk di belakang menyandar, terus dia mandang kepada pengajarnya, seolah-olah dia tidak perlu. Gimana ilmu kita berikan kepada mereka? Mereka tidak menghargai. Saya awal-awal dulu mau disuruh bagi kuliah maghrib, kuliah isya, tapi 2-3 kali saya tengok orang duduk terpencar-pencar berpisah. Sampai hari ini saya sering. Ya. Sampai sini saya tak mau disuruh bagi kuliah maghrib, kuliah subuh. Itu yang nak mengadakan program itu aja ke masjid, yang hadir tak nak. Ya. Karena memberikan ilmu kepada orang yang menghargainya. Kita pun menghormati ilmu. Saya pernah dengar cerita dulu kisah Syekh Muhammad Alawi. Mula-mula dia masuk ke Indonesia dulu. Syekh Said Muhammad Alawi Mekah itu. Sampai di Jakarta dia dijemput ya, ke sebuah tempat masjid ke Maulid. Lalu beliau datang sebagai tetamu jauh, tak ada yang meraihkan. Tak ada meraihkan pun, dibagi ceramah waktunya terhad. Sementara beliau diundang. Tak ada yang meraihkan duduk di mana, bagaimana, tak ada. Akhirnya ketika beliau lepas ceramah terus keluar. Terus keluar dia tanya kepada muridnya, di mana hotel yang paling mewah di sini? Ya. Dibawa yang berbintang 5, yang tak ada yang paling mahal kecuali hotel itu. Ditunjuk, ini hotelnya, bawa aku ke situ. Ya, dia bermalam di situ. Mereka tak menghargai ilmu, aku akan menghargai ilmuku. Jadi dia sewakan hotel yang paling mewah. Tapi begitu sampai hotel, dia minta turunkan
selimut tuh di bawah, aku nanti tidur di bawah. Bagaimanapun aku adalah hamba Allah yang hina. Artinya orang-orang yang komitmen dengan adab kepada ilmu itu memang dia takut kepada Allah, takut tidak menghargai ilmu. Karena ilmu itu ilmu Allah, bukan ilmu siapapun. Maka ilmu punya harga. Harganya berikan kepada orang yang tahu bagaimana menghormatinya, menjaganya, dan tidak menyia-nyiakan. Nah, terus. Waqala Yahya bin Mu'adhin, al-ulama'u urhima bi ummati Muhammadin urhima bi arhama bi ummati arhama. Kenapa arhama? Kalau arhama isim tabdil bukan sifat. Ini arhamu. Al-ulama'u arhamu bi isim tabdil, betul. Betul, arhamu. Karena khobar ya. Al-ulama'u arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Yahya bin Mu'az berkata bahwa ulama itu lebih menyayangi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada bapak dan ibunya. Ulama lebih arham, lebih menyayangi kepada umat daripada bapak dan ibunya. Karena mereka menyayangi kita agar tidak terkena murka Allah, siksa Allah. Ya. Tapi kalau orang tua, abah dan ibu hanya takut kita terhina dari orang. Terhina dari orang, tidak makan, tidak punya pangkat, kan itu. Tapi kalau ulama takut kita terhina dari di depan mata Allah. Baik. Qila wa kaifa dhalika? Qala li'anna aba'ahum wa ummahatahum yahfazunahum min narid dunya wa hum yahfazunahum min naril akhirah. Allah. Ditanya kenapa demikian? Karena ayah dan ibu mereka menjaga mereka dari api dunia, sedangkan ulama menjaga mereka dari api akhirat. Ya, maksudnya api dunia kehinaan, kejatuhan, kesengsaraan, kesakitan. Kalau di akhirat ya neraka, disiksa, di apa. Baik. Wa qila awwalul ilmi as-sumtu. As-samtu. Summa istima'u, summa al-hifzu, summa al-amalu, summa nashruhu. Nah, dikatakan bahwa permulaan ilmu itu diam. Nah, kemudian mendengar, kemudian menghafaz, kemudian mengamalkan, kemudian menyebarkan. Ya, ada yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Asfahan 6, ini kan 5. As-samt atau as-sukut, kemudian as-sima, as-sama atau istima, al-hifaz, kemudian al-fahm, baru al-amal, kemudian al-kalam, an-nashr, baru bicara. Waqila alim ilmaka man yajhalu wa ta'allamu mimman wa ta'allam mimman ya'lamu ma tajhalu. Fa innaka idza fa'alta dzalika alimta ma jahilta wa hafizta ma alimta. Fa innaka ya. Fa innaka. Ini fa anta. Dan dikatakan lagi oleh ulama, ajarkan ilmumu kepada orang yang bodoh. Wa ta'allam, dan belajarlah kamu mimman ya'lam, dari orang yang tahu akan apa yang kamu tidak tahu. Jadi mungkin kita tidak tahu bidang ini, maka belajarlah kepada yang tahu bidang itu. Kalau kita tahu bidang yang lain, maka belajarlah. Maka fenomena ulama ketika dia mendengar ada satu pakar bidang itu, dia tidak kepakar, dia duduk di situ. Rupanya kemudian dia pakar dalam bidang lain, maka yang orang yang dia datang mengaji kepadanya, dia pula mengaji kepada orang tersebut.
Sehingga satu sama lain saling menyempurnakan. Ya karena ketika orang duduk di majelis ilmu, artinya dia duduk di hadapan Allah. Karena dia menadah ilmu dari Allah. Maka tak kira siapa yang pandai, maka dia duduk mendengarkan. Boleh jadi dia bergantian. Seperti itu. Jangankan ilmu, termasuk tentang amal juga. Itu kan berlaku di zaman sahabat, zaman tabi'in. Jika ada kawannya dikenal soleh, itu masing-masing berpikir apa amalan dia. Dia nak tiru. Sehingga kalau dia wafat, itu ulama dahulu itu berebut untuk menikahkan istrinya. Apa yang dia cari? Rahasia amal suaminya itu apa? Agar dia tiru. Ya. Dulu para sahabat, kalau sahabat itu mati, istri beratur tuh menikahkan istrinya. Ya, ambil berkat suaminya. Ya. Lalu ingin tahu rahasia bagaimana? Karena istri terbiasa dengan suami hidupnya. Kan, kalau suaminya tidur saja, istrinya akan ikut tidur. Nanti begitu nikah dengan orang yang rajin ibadah, terkejut tuh. Ini ibadah terus, aku dulu tidur aja. Atau sebaliknya, punya suami sering ibadah, begitu mati, nikah dengan laki lain, laki-lakinya tidur aja. Mungkin begaduh terus. Nah maka dulu berebut tuh. Kalau ada seorang soleh wafat, wah istrinya nikah. Tapi bukan nak tumpang. Oh itu bekas istri ustadz ya kita tumpang supaya berkah. Bukan, dia ingin mendapatkan apa yang dia tidak punya. Dia ingin mendapatkan dari suaminya. Dulu istri seorang sahabat yaitu daripada ahli bait. Ya, yaitu Sidi Ja'far Tayyar kalau tidak salah. Ja'far Tayyar. Wafat dia. Terus istrinya dinikah oleh Sidna Abu Bakar. Karena dia ingin tahu, karena Syekh Ja'far At-Tayyar ini kan Nabi pernah berkata kepadanya, ya Ja'far, engkau wajah dan akhlakmu serupa dengan aku. Ya. Macam mana tuh Nabi menyatakan bahwa ada orang lain selain beliau serupa dengan dia akhlak. Maka yang lebih dulu begitu wafat, Sidna Abu Bakar yang menikahkannya. Rupanya Sidna Abu Bakar wafat. Ya. Kemudian Sidna Umar nak menikahkan, rupanya terdahulu Sidna Ali. Oh, terus diambil oleh Sidna Ali. Karena Sidna Ali berpikir, aku akan mendapatkan berkah ya, dari Sidna Ja'far dan Sidna Abu Bakar. Dan punya anak semua. Anak dari Sidna Ja'far ada anak, dari Sidna Abu Bakar ada anak, Sidna Ali ada anak. Satu hari begaduhlah anak Sidna Ali dengan anak Sidna Abu Bakar. Lalu apa kata ibunya? Ya. Dia memuji anak Sidna Abu Bakar. Nah, mengalah. Kamu memang seperti ayahmu. Rupanya di belakang ada Sidna Ali. Ya. Apakah habis kebaikan diambil ayah budak nih? Nah, istrinya pandai itu berbalik. Dan engkau pun memang tidak sama dengan yang lain. Ya. Nah, itulah istri yang baik kan. Jadi bahasanya dirubah. Ya. Bukan tidak suka keluar ular kan gitu. Ya. Tidak suka keluar madu. Apalagi dikasih madu lagi satu itu. Maka dengan demikian kamu telah melakukan sesuatu itu. Apa mengajarkan?
alim ilmak. Kamu telah melakukan dalik. Idza fa'alta dalik. Apabila kamu melakukan itu, apa melakukan itu? Yang kau tahu kamu ajarkan, yang tidak tahu kamu belajar. Nah, dengan melakukan itu, engkau akan tahu apa yang kamu tidak tahu dan engkau menjaga apa yang telah kamu tahu. Kalau kita sudah punya ilmu tertentu kita sampaikan, maka ilmu itu terpelihara. Maknanya kita menjaganya. Apa yang kita tidak tahu, apa yang kita tidak tahu belajar, maka kita menjadi tahu apa-apa yang tidak tahu. Karena orang yang semakin berilmu, ya, semakin tahu bahwa yang tidak tahu lebih banyak dari yang sudah ia ketahui. Jadi orang yang banyak ilmunya itu bukan merasa bahwa ilmu sudah habis karena dia lebih banyak tahu, tidak, malah lebih banyak tahu, lebih banyak tahu, lebih banyak ilmu, maka akan semakin tahu bahwa yang dia tidak ketahui lebih banyak lagi daripada yang diketahui. Nah, jika ilmunya sedikit, dia tidak tahu kalau sebetulnya yang dia tidak ketahui itu masih banyak lagi dia tidak tahu, bahkan dia merasa tahu. Baik. Waqala Muaz ibn Jabal. Waqala Muaz bin Jabal fi ta'limi wa ta'allumi wa ra'aituhu aidan marfu'an. Ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyatun wa talabahu ibadatun wa mudarasatahu tasbihun wal bahtha anhu jihadun wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun wa huwa al anisu fil wahdati was sahibu fil khalwati wad dalilu ala ad-dini wa musabbiru ala as-sarra'i wad dharra'i wal waziru 'inda al-akhillai wal qaribu 'inda al-ghuraba'i wa manaru sabilil jannati yarfa'ullahu bihi aqwaman fayaj'aluhum fil khairi qadatan sadatan hudatan yuqtada bihim adillatan fil khairi tuqtassu atharuhum wa turmaqu af'aluhum. Wa turammaku af'aluhum wa targhabul malaikatu fi khallatihim bi ajnihatiha tamsahuhum wa kullu ratbin wa yabisin lahum yastaghfiru hatta hitanul bahri wa hawa ummuhu wa siba'ul barri wa an'amuhu was-sama'u wa nujumuha. Baik. Panjang ya. Allah. Qala Mu'adz bin Jabal tentang ta'lim dan ta'allum. Wa ra'aituhu, kata Imam Al-Ghazali, aidan marfu. Ya, hadis marfu ya. Terlepas hadis itu sanadnya dhaif atau hasan atau qawi, tapi dia marfu. Marfu adalah hadis yang qala Nabi, tidak tahu bagaimana bawahnya itu, terus diangkat ke Nabi saja. Ya, kalau dhaif ya dhaif, sahih ya sahih, hasan ya hasan. Ta'allamul ilma, belajarlah ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khafif. Karena belajarnya karena Allah itu sebuah rasa takut kepada Allah. Orang jika memang mau belajar dan belajarnya karena Allah, berarti dia itu satu bentuk takut kepada Allah. Bentuk takut. Orang kalau belajar bukan karena Allah, maka tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, bahwasanya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Yang takut kepada Allah hanya ulama. Berarti orang yang menjadi ulama yang takut kepada Allah adalah orang yang belajarnya karena Allah.
Kalau belajarnya tidak karena Allah, nggak takut. Kan orang belajar ilmu, jadi liberal. Ya, bahkan mau tukar Quran, mau tukar hadis, mau ubah Al-Quran, mau ubah hadis. Bukan malah takut kepada Allah, malah makin berani. Seperti orang menambah-nambah ilmu tidak diamalkan, maka hanya mendapatkan bukan hidayah, malah mendapatkan apa namanya, il-abu'dan, ya, malah makin jauh dari Allah, bukan makin dekat. Maka orang yang ta'alluqnya karena Allah itu sebuah rasa takut kepada Allah. Menuntutnya ibadah. Mudah rasanya adalah tasbih. Apa mudah rasa? Ya, mengkaji, belajar, di rumah baca, itu mudah rasa. Dan wal bahsu anhu, bahasnya seperti musyawarah, seperti dialog, ya, atau mencari satu masalah. Ini ada masalah baru, dicari, dibahas. Ya, seperti bahsul masail misalnya. Itu jihad. Ta'lim mengajarkannya man la ya'lamuhu, ya, orang yang tidak tahu sedekah. Dan wa bazluhu li ahli. Apa bazluhu itu? Mengeluarkannya, artinya mengajarkannya juga kepada ahlinya. Itu kurbah. Kalau kita menyampaikan ilmu, kenapa di situ bazl? Artinya mengajarkannya banyak-banyak. Ya, mengajarkannya banyak-banyak kepada ahli ilmu. Maka itu sebuah kurbah. Ilmu adalah al-anis. Al-anis bil wahdah. Apa? Teman yang selalu bersama, anis. Ya. Nah, teman yang selalu bersama dalam suka dan duka, tidak pernah meninggal, itu namanya anis. Yang selalu menenteramkan. Kekasih itu kan yu'annisu bina. Orang yang menjadi kekasih itu adalah orang yang selalu menjamin ketentraman kita di sisinya. Itu namanya anis. Kan ada, kalau kita di sisinya bukan tentram, malah ketakutan, ini bukan anis. Apa namanya itu? Wahish. Bukan anis, tapi wahish. Ya. Jadi ada laki-laki yang sukanya jauh dari istri karena takut, itu namanya pasangannya wahis. Tetapi ada orang yang nggak mau ninggalin istrinya. Kalau sudah bersama istrinya bersama, berarti istrinya itu anis. Nah, ilmu itu anis. Nah, tidak ada yang paling setia menemani ketika sendiri, ya, anis. Itu ilmu. Dan ilmu sahih, ya, fil khalwah, yang menyertainya kalau dia sedang khalwah. Dan dalil ala din, ilmu sebagai guide, petunjuk kepada agama. Dan ilmulah yang menyabari dalam keadaan sara dan dara. Musabir itu. Musabir. Dan ilmu sebagai wazir, wakil. Indal akhillah, di tengah-tengah kawan. Kita, wazir itu kan Perdana Menteri, itu wazir itu kan Perdana Menteri. Ya. Sebagai juru bicara raja kan. Jadi raja tidak perlu bertemu kepada siapapun, ada juru bicaranya, wazir. Nah, ilmu itu wazir. Ilmu itu yang kita boleh bertemu kepada siapapun, dapat berdialog, dapat berinteraksi kalau ada ilmu. Seolah dia wazir. Indal akhillah, di sisi akhillah, kawan-kawan, teman-teman. Wal qarib indal ghuraba. Dan dialah yang paling dekat ketika kita asing. Ketika jauh tak ada siapa-siapa kenal di negeri lain,
Maka dengan ilmu ya, ada yang mendekati dia, ilmu. Artinya orang punya ilmu dimanapun, kapanpun, tidak pernah merasa sunyi, sendiri, takut, ya, tidak pernah merasa tidak aman karena ada ilmu. Terus, dan dia sebagai penyinar di jalan surga, wa manar, jalan ke surga. Allah mengangkat dengan ilmu satu kelompok, ya. Yarfa'ullahu bihi aqwaman. Lalu Allah jadikan mereka di dalam kebaikan itu sebagai pimpinan yang memberi petunjuk. Qadah artinya memimpin, sadah juga menguasai, huda menuntut petunjuk. Yuktada bihim, yang mereka diteladani mereka itu. Ya, dengan ilmu itu satu kelompok orang dijadikan sebagai adillah bil khair, tunjuk kebaikan. Tuktasu asaruhum, yang asarnya diikuti, ya. Dan perbuatannya juga dilihat, dipandang. Malaikat ingin menjadi temannya, dan malaikat terus menemaninya fi khullatihi. Dan juga wabi ajnihatiha, ya, tamsahuhum. Dan dengan sayap-sayap malaikat itu yang akan menyejukkan mereka, menutupi mereka. Dimanapun tempat, baik tempat yang kering dan basah, ya, basah dan kering, akan meminta ampun untuk mereka, sehingga ikan-ikan di laut. Dan hawam itu apa? Asad, ya, harimau. Harimau dan binatang buas di daratan, serta an'am, binatang ternak, langit serta bintang-bintangnya semua memohon ampun untuknya. Di gunung ke, di lautan ke, di padang pasir ke, di tanah tropis ke, dimanapun dia berada, ya, akan dimohonkan ampun. Jadi ini orang punya ilmu, ya. Orang punya ilmu, ya. Orang yang punya ilmu, ya, orang alim, ya. Bukan orang yang tidak punya ilmu. Ya, bukan orang yang tidak punya ilmu, orang yang punya ilmu. Apa ini maksudnya punya ilmu di sini? Dia memahami Al-Quran dan hadis serta ilmu yang ada di dalam. Ilmu ini yang dimaksud. Ilmu akidah, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Yang dapat mengambilnya, membacanya daripada Al-Quran. Karena yang perlu disampaikan adalah apa yang jadi maksud Al-Quran dan hadis. Dan yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis itu 3 bidang ilmu itu. Tentunya dia menguasai semua alat dan alat memahaminya, alat menyempurnakannya, ya, itu disebut orang punya ilmu. Nah, li'anna al-ilma hayatul qulubi minal ama wa nurul absari minal zulmi wa quwwatul abdani minal dha'fi yablughu bihi abdu manazila abrari yablughu bihi al-abdu. Tambahin, ya, kalau yang kurang, ya. Terus wad-darajatil ula wa tafakkuru fihi ya'dilu bis siyami wa mudarasatuhu bil qiyami bihi yuta'ullahu azza wa jalla wa bihi yu'badu.
wa bihi yuwahhadu wa bihi yumajjadu wa bihi Tak ada yu'adu, tidak ada. Wa bihi yu'adu, ada tak? Wa bihi yuwahhadu wa bihi yumajjadu wa bihi yatawarra'u wa bihi tusilu. Tusalul arham. Betul.